Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Bersama saya, Sri Wulan Anggraini. Pada materi kali ini, materi yang dibahas adalah tentang penilaian autentik. Nah, apa itu penilaian autentik? Seperti apa penilaian autentik? Nah, berikut materinya. Mari kita simak bersama-sama. Baik, sebelum kita membahas penilaian autentik itu apa, kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar siswa. Jika kalian sebagai guru, apakah kalian dapat menentukan nilai dari gambar tersebut? Apakah langsung dengan cepat guru dapat menentukan nilai gambar ini dengan nilai 80, 85, ataukah 90? Nah, tentunya jika penilaian ditentukan langsung seperti itu, penilaian antara guru satu dengan guru yang kedua tentunya berbeda. Bisa saja guru satu dapat menilai gambar ini dengan nilai 80, tetapi belum tentu guru yang kedua. Bisa saja guru yang kedua menilai gambar ini dengan nilai 95. Nah, kenapa demikian? Karena menilai gambar ini merupakan penilaian keterampilan yang sifatnya subjektif. Jadi, jika guru menilainya meraba-raba atau menerka-nerka, maka terjadilah perbedaan penilaian. Nah, kemudian bagaimana untuk meminimalisir itu semua? Tentunya guru butuh pedoman penilaian atau rubrik penilaian. Nah, di dalam penilaian autentik ini, guru perlu merancang pedoman penilaian. Karena yang dinilai di dalam penilaian autentik itu bukan hanya perkara betul atau salah, paham atau tidak, tetapi siswa mampu atau tidak terhadap apa yang telah dipelajari. Nah, oleh karena itu, guru butuh pedoman penilaian di dalam penilaian autentik. Nah, berikutnya apa sih sebenarnya penilaian autentik itu? Penilaian autentik itu adalah suatu istilah atau terminologi yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Nah, jadi di dalam penilaian autentik ini yang dibahas ataupun yang dinilai ini bukan hanya perkara siswa mengerti atau paham terhadap materi tersebut, ya. Tetapi yang dinilai adalah bagaimana siswa dapat mendemonstrasikan atau melakukan materi-materi yang sudah diterimanya. Nah, untuk menilai pendemonstrasian yang dilakukan oleh siswa, tentunya guru harus menggunakan berbagai metode penilaian alternatif, ya. Nah, misalkan untuk mendemonstrasikan kemampuan seperti bernyanyi, nah tentunya guru itu menggunakan metode kinerja seperti tentang penilaian bernyanyi gitu ya. Terus untuk berdiskusi, nah berdiskusi berarti guru itu menggunakan metode penilaian seperti penilaian sikap. Nah, di mana penilaian sikap itu nanti ada indikatornya seperti tanggung jawab, keaktifan, percaya diri, gitu ya. Nah, kemudian untuk mengukur pengetahuan, nah pastinya nanti guru itu menggunakan metodenya seperti metode tes tulis ataupun metode tes lisan, ya. Dan tentunya di dalam penilaian autentik ini tujuannya adalah ingin mengekspresikan, ya. Jadi siswa itu adalah mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya dengan cara mensimulasikan situasi yang dapat ditemui di dalam dunia nyata di luar lingkungan sekolah. Nah, jadi untuk penilaian autentik ini diharapkan siswa itu bukan cuma menghafal, tahu, ingat ya tentang segala pengetahuannya, tetapi bagaimana siswa itu dapat mengekspresikan pengetahuannya dengan keterampilan, ya. Nah, di mana keterampilan ini nanti akan diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, tentunya di dalam kehidupan masyarakat itu segala aspek sikap pun nanti akan dinilai, akan dipakai oleh siswa. Nah, kemudian kenapa sih di dalam kurikulum 2013 ini menggunakan penilaian autentik? Nah, di sini ternyata ada hubungan antara kecerdasan dan kesuksesan seseorang, ya.
di mana kita lihat di sini ada 3 domain ya. Untuk domain kognitif ini 5%. Ya, jadi 5% ini adalah domain kognitif ini berkontribusi 5% terhadap kesuksesan anak. Ya, di mana domain kognitif ini mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika matematika. Kemudian, domain afektif. Nah, domain afektif ini berkontribusi terhadap kesuksesan anak ini mencapai 80%. Di mana domain afektif ini berhubungan dengan kecerdasan antarpersonal dan kecerdasan intrapersonal, di mana di dalam kecerdasan antarpersonal itu adalah kemampuan siswa di dalam bersosialisasi, berkolaborasi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan kemudian kecerdasan intrapersonal ini adalah kecerdasan yang berhubungan dengan bagaimana siswa itu bisa memahami dirinya sendiri, tentang kelemahan ataupun kelebihan dirinya, tentang motivasi dirinya ataupun minat siswa. Kemudian untuk domain psikomotor. Nah, domain psikomotor ini terdapat 15% terhadap kesuksesan anak. Nah, di mana di dalam domain psikomotor ini kecerdasannya mencakup kecerdasan kinestetik. Ini berhubungan dengan kecerdasan gerak ya, seperti olahraga ataupun menari gitu ya. Kemudian ada kecerdasan visual spasial. Ini berhubungan dengan bagaimana siswa dapat memahami bentuk, bagaimana siswa bisa memahami bermacam warna ya. Kecerdasan visual spasial ini berhubungan dengan menggambar. Kemudian kecerdasan musikal ya. Nah, di antara ketiga domain ini yang paling menentukan kesuksesan adalah domain afektif. Namun ya, yang terjadi selama ini untuk kurikulum-kurikulum sebelumnya itu lebih mengutamakan pada domain kognitif, di mana siswa yang benar semua di dalam ujiannya maka dia mendapatkan nilai 100 dan mendapatkan ranking 1 di rapotnya. Nah, itu. Jadi karena dari awalnya lebih mengutamakan domain kognitif, maka paradigma seperti itu ya sulit dirubah gitu ya. Makanya perlahan-lahan dengan kurikulum 2013 ini paradigma seperti itu harus dirubah, di mana untuk kecerdasan ataupun kognitif ini tidak begitu menentukan di dalam kesuksesan, tetapi yang menentukan adalah ketika ketiga domain ini seimbang ya. Nah, maka dari itu di dalam penilaian otentik ini harus menilai ketiga ranah tersebut. Berikutnya adalah ciri-ciri penilaian otentik. Nah, di mana penilaian otentik ini memiliki ciri-ciri yang pertama adalah belajar tuntas. Artinya bahwa penilaian otentik ini lebih memperhatikan pada ketuntasan belajar individu ya, bukan ketuntasan belajar kelompok. Nah, untuk memahami ini ya, untuk belajar tuntas secara individu, maka guru itu harus memahami tentang individu tersebut, seberapa jauh pemahaman siswa tersebut untuk memahami kompetensi dasar. Apabila memang individu tersebut belum memahami kompetensi dasar tersebut, maka harus diberikan pembelajaran tambahan ya, ataupun remedial. Nah, beda dengan belajar konvensional. Nah, di mana di dalam belajar konvensional ini lebih mengutamakan pada belajar tuntas secara keseluruhan ya. Kalau misalkan guru sudah selesai nih mengajar, sudah selesai materinya, ya udah guru melakukan penilaian tanpa harus memperhatikan siswa sudah paham atau belum. Nah, tetapi di dalam penilaian otentik itu beda ya. Jadi kalau memang siswa belum paham, maka siswa tersebut akan diberikan pelajaran tambahan agar dia bisa memahami kompetensi dasar tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah otentik. Otentik ini artinya adalah asli. Nah, di mana di dalam penilaian otentik ini dia menilai tentang perilaku siswa ya, apa yang dia tulis kemudian sesuai enggak sih dengan tindakannya. Ya, misalkan di dalam angket penilaian diri siswa. Nah, di situ ada pertanyaan misalkan, saya selalu berkata jujur, gitu kan. Kemudian siswa mencentang iya, bahwa dia menganggap ya saya selalu berkata jujur. Nah, tetapi setelah guru observasi, wah siswa ini ternyata
tidak selalu berkata jujur. Nah, itu berarti adalah adanya ketidakseimbangan antara apa yang diobservasi guru dengan apa yang dijawab oleh siswa. Dari penilaian seperti itu, penilaian yang dipadukan antara observasi dengan penilaian diri siswa ini akan menimbulkan penilaian yang bersifat asli. Ya, berikutnya yang ketiga adalah berkesinambungan. Arti dari berkesinambungan ini artinya bahwa penilaian otentik itu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan selama proses pembelajaran. Jadi, penilaian otentik itu bukan hanya menilai di akhir pembelajaran, tetapi selama proses pembelajaran guru itu tidak diam, ya. Selama proses pembelajaran, guru memperhatikan, mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Berikutnya yang keempat adalah berdasarkan acuan, kriteria, atau patokan. Nah, di dalam penilaian otentik, ya, ini penting sekali guru membuat patokan atau kriteria atau kata lain rubrik penilaian. Karena banyak sekali aspek yang dinilai seperti aspek sikap dan keterampilan ini membutuhkan patokan atau kriteria. Ya, karena tidak membahas tentang benar atau salah, tetapi membahas tentang siswa mampu atau tidak. Berikutnya yang kelima adalah menggunakan berbagai cara dan alat penilaian. Jadi di dalam penilaian otentik guru dapat menggunakan berbagai penilaian. Ya, selama proses pembelajaran guru dapat melakukan penilaian seperti penilaian observasi, penilaian diri, ataupun penilaian antar teman. Nah, kemudian nanti di akhir guru itu bisa melakukan penilaian berupa penilaian kinerja atas hasil dari proses pembelajaran. Nah, jadi banyak sekali penilaian yang digunakan guru pada saat penilaian otentik. Baik, berikutnya adalah tentang jenis penilaian otentik. Nah, di mana penilaian otentik ini menyasar 3 ranah seperti ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di mana untuk aspek pengetahuan ini menggunakan teknik penilaiannya itu menggunakan tes lisan dan tes tulis. Nah, di mana tes tulis itu bentuk instrumennya kita bisa gunakan seperti jawaban singkat dan uraian. Nah, untuk tes tulis ini di dalam penilaian otentik ini tidak berlaku soal pilihan ganda. Jadi hanya berupa jawaban singkat dan uraian. Nah, oleh karena itu tes tulis pun di dalam penilaian otentik ini butuh pedoman karena tidak ada jawaban yang pasti. Berikutnya di aspek pengetahuan juga ada tes lisan. Nah, di dalam tes lisan ini bentuk instrumennya berupa daftar pertanyaan. Nah, di mana di dalam tes lisan ini biasanya guru membuat daftar pertanyaan, kemudian nanti pertanyaan tersebut diajukan guru kepada siswa secara oral atau secara lisan. Nah, kemudian nanti pertanyaan tersebut direspon siswa dengan lisan juga. Nah, ini akan meningkatkan keberanian siswa di dalam berbicara. Kemudian aspek keterampilan. Di dalam aspek keterampilan, teknik penilaiannya ini menggunakan tes kinerja. Nah, di mana di dalam tes kinerja ini bentuk instrumennya itu dapat berupa kinerja terbatas dan kinerja bebas. Nah, contoh dari kinerja terbatas itu adalah misalkan bentuk soalnya seperti ini. Coba gerakan tarian yang berasal dari Jawa Barat. Nah, berarti terbatas. Siswa itu terbatas yang menggerakkan tarian berasal dari Jawa Barat, misalkan seperti jaipong gitu kan. Nah, berbeda dengan soal tes kinerja bebas. Nah, bentuknya itu ya terserah siswa itu mau menari tradisional dari daerah manapun itu boleh gitu ya. Itu. Terus berikutnya untuk aspek sikap. Aspek sikap ini mencakup spiritual dan sosial. Di mana sikap ini teknik penilaiannya itu menggunakan teknik non-tes.
ya. Nah, bentuk instrumennya itu menggunakan observasi, jurnal, ya, daftar cek atau rubrik penilaian diri, dan daftar cek atau rubrik penilaian antar teman. Baik, untuk membahas ketiga ranah tersebut, ya, kita akan bahas tuntas di sini. Oke, untuk jenis penilaian autentik pada penilaian sikap. Nah, di mana untuk penilaian sikap ini biasanya yang diukur adalah pada kompetensi inti 1 dan 2. Di mana kompetensi inti 1 ini adalah yang mengukur sikap spiritual, di mana di dalamnya itu ada ketaatan, ya, ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Sedangkan untuk KI 2 ini pada ranah sosial, dimana yang dinilai adalah tentang kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, santun, peduli, dan lain sebagainya. Nah, ini semua untuk mengukur sikap ini tidak bisa dilakukan dengan tes tulis ataupun tes lisan, tetapi kita harus menilai siswa dengan tes observasi, dengan penilaian observasi, penilaian diri, ataupun penilaian antar teman. Nah, untuk penilaian observasi ini biasanya dilakukan oleh guru secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format observasi. Nah, jadi jika guru ingin melakukan penilaian observasi, maka guru itu harus dapat memanfaatkan kemampuan inderanya di dalam mengamati aktivitas siswa. Ya, nah, di mana di dalam penilaian observasi ini dilaksanakan secara berkesinambungan. Jadi dilakukan penilaiannya itu selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini adalah contoh dari format lembar observasi. Nah, di sini ada identitas dulu yang harus kita tulis, ya. Ada nama siswanya siapa, kelas berapa, tanggal pengamatannya tanggal berapa, sikap yang dinilainya itu apakah spiritual ataukah sosial. Nah, ini contohnya sikap yang dinilai adalah spiritual. Maka contohnya adalah untuk yang nomor 1, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Nah, jika kita lihat siswa A misalkan, siswa A sebelum belajar dia selalu berdoa, dan ketika mau pulang dia pun selalu berdoa juga. Maka kita harus memberikan skor 4. Ya, berikutnya untuk butir 2, mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan. Nah, ketika kita observasi siswa di dalam proses pembelajarannya ini selalu mengeluh, ya, itu bisa kita kasih skor 1. Nah, kemudian untuk menghitung penilaian sikap ini, bagaimana caranya merubah nilainya menjadi puluhan. Nah, caranya itu adalah skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, contohnya jika dijumlahkan skor perolehan siswa mendapat 15, ya, dibagi skor maksimalnya untuk lembar instrumen ini adalah 20. Nah, 20 ini berasal dari 4 itu adalah skor maksimal dikali 5 itu adalah butir soal. Nah, kemudian 15 dibagi 20 dikali 100, maka hasilnya adalah 75. Berikutnya untuk bentuk instrumen sikap yang kedua adalah penilaian diri. Nah, di dalam penilaian diri ini adalah teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Nah, ini adalah contoh lembar penilaian diri siswa pada aspek sikap spiritual. Nah, pertama kali yang harus kita buat adalah identitas siswa dulu. Di sini ada memuat nama, kelas, dan semester. Kemudian kita harus berikan petunjuk. Nah, di mana di sini petunjuknya adalah perintah. Nanti siswa tuh ngapain sih? Ya, nah di sini petunjuknya adalah berilah tanda centang pada kolom iya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak ada pilihan benar atau salah. Lakukanlah secara jujur. Jadi di sini kita harus memberikan informasi kepada siswa cara penilaian, cara mengisinya seperti apa. Ya, siswa jangan takut salah karena di sini
tidak dinilai salah atau benarnya, tetapi yang dinilai adalah kejujurannya. Nah, ini misalkan butir 1. Saya selalu berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Nah, apabila siswa merasa, oh saya selalu berdoa jika melakukan apa aja gitu kan, maka siswa harus mencentang iya. Ya, kemudian saya selalu menjalankan ibadah rutin. Nah, apabila siswa jujur ya, wah saya sholat subuhnya sering terlambat nih, maka siswa harus menjawab dengan mencentang kolom tidak. Nah, pada penilaian diri ini bukan sebagai penilaian utama untuk menilai sikap siswa, tetapi guru melakukan penilaian diri ini sebagai penilaian penunjang dari hasil observasi yang dilakukan oleh guru. Nah, berikutnya untuk bentuk instrumen sikap yang ketiga adalah penilaian antar teman. Nah, di mana di dalam penilaian antar teman ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian peserta didik, atau menilai temannya sendiri ya, tentang perilaku temannya di dalam berinteraksi dengan teman yang lain itu seperti apa. Nah, maka harus digunakan instrumen berupa lembar penilaian antar teman atau antar peserta didik. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada identitas dulu yang harus diisi oleh siswa, nama teman yang dinilai itu siapa, terus berikutnya nama penilainya siapa, kelas berapa, semester berapa. Nah, ini contohnya nomor 1, mau menerima pendapat teman. Nah, apabila teman yang ini merasa teman yang dinilai, oh teman saya selalu menerima pendapat saya, maka siswa mencentang SB. SB itu adalah sangat baik, atau bisa juga kita menggantinya dengan SB itu dengan angka 4 ya. Kemudian B itu baik itu diberi nilai 3, C itu 2, ataupun K itu 1. Itu yaitu bagaimana gurunya ya untuk mengembangkan instrumen penilaian itu seperti apa. Yang jelas gurunya itu tahu tujuannya untuk apa dan bagaimana cara mengolah penilaian tersebut. Nah, berikutnya yang keempat adalah bentuk instrumen dari sikap, itu adalah jurnal catatan guru. Nah, di mana jurnal catatan guru ini merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Nah, jurnal ini bisa dikatakan sebagai catatan yang berkesinambungan dari hasil observasi. Nah, ini contohnya dari jurnal catatan guru. Ya, ini contohnya nama sekolahnya kita tulis, sekolah mana, kelas berapa, semester berapa, dan tahun pelajaran keberapa. Ya. Nah, ini nomor 1, tanggal 12 bulan 7 tahun 2016, nama yang dinilai atau nama peserta didiknya adalah Andreas. Nah, catatan Andreas adalah pada tanggal 12 itu bahwa Andreas itu menolong orang lanjut usia untuk menyeberang jalan di depan sekolah. Nah, dari kegiatan atau dari hasil yang dilakukan oleh Andreas, maka Andreas itu menunjukkan sikap kepedulian. Nah, karena sikap Andreas menunjukkan nilai positif, maka di sini tindak lanjutnya berupa teruskan. Oke, berikutnya untuk nomor 2, pada tanggal 26 bulan 7 tahun 2016, nama peserta didiknya ini Rumonang. Nah, Rumonang ini untuk catatan perilakunya bahwa di tanggal segitu Rumonang berbohong ketika ditanya alasan tidak masuk sekolah di ruang guru. Nah, berbohong ini ya menunjukkan sikap kejujuran. Nah, karena berbohong ini ya menunjukkan sikap negatif, maka tindak lanjutnya berupa pembinaan. Baik, berikutnya adalah jenis penilaian otentik yang kedua, penilaian pengetahuan. Nah, di mana di dalam penilaian pengetahuan bentuk instrumennya itu berupa
tes tulis ya, yang mana tes tulis itu berbentuk uraian atau berbentuk esai. Kemudian yang kedua adalah tes lisan, di mana tes lisan itu dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara ucap ataupun secara oral, sehingga peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara ucap juga, sehingga dapat menimbulkan keberanian ya. Dan kemudian yang ketiga adalah penugasan. Penugasan ini adalah penilaian yang dilakukan pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Berikutnya adalah jenis penilaian otentik yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, di mana penilaian keterampilan ini bentuk instrumennya dapat berupa penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Untuk penilaian kinerja, ini adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya, yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya yang dibutuhkan. Misalnya seperti tugas memainkan alat musik, menggunakan Microsoft, menyanyi, bermain peran, ataupun menari. Nah, untuk penilaian proyek, ini adalah kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Misalnya seperti penilaian produk seperti makan, pakaian, ya. Bukan makan ya, tetapi makanan. Nah, makanan ini kan adalah suatu produk, ada rasanya ya, ada bentuknya. Tuh. Terus berikutnya hasil karya seni seperti gambar, lukisan, patung, dan lain sebagainya. Jadi untuk penilaian proyek ini lebih menekankan pada luarannya berupa produk ataupun karya ya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian portofolio. Nah, di mana di dalam penilaian portofolio ini adalah penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Nah, jadi untuk penilaian portofolio ini merupakan adalah kumpulan dari karya-karya siswa. Nah, jika siswa menggambar ya, maka hasil gambarnya itu jangan dibuang, tetapi harus dikumpulkan ya, karena ini akan dijadikan sebagai portofolio. Terus kemudian nanti untuk di pertemuan kedua ataupun seterusnya siswa disuruh membuat karya apa, ini pun jangan dibuang ya, harus dikumpulkan dalam satu map. Tujuannya adalah agar guru dapat mengetahui tingkat perkembangan belajar siswa. Nah, oleh karena itu suasana kelas di sekolah dasar ini tidak polos ya temboknya, tetapi penuh dengan karya-karya siswa. Ada portofolio juga. Nah, di belakang kelas ini ya, di situ ada warna-warni, ada warna biru, warna pink ya, yang tersimpan di dalam map. Ini adalah portofolio siswa. Nah, di mana di dalam satu map ini memuat karya siswa ya. Satu map ini terdiri dari satu nama, di mana di dalamnya itu memuat karya-karya dari siswa tersebut. Nah, kemudian di dalam kelas juga di sini ditempel karya-karya siswa seperti gambar ya. Terus kemudian karya-karya siswa, kriya-kriya gitu. Nah, ini merupakan suatu bentuk apresiasi guru terhadap karya siswa. Apabila karya siswa ini bagus ya, maka dipasang di depan kelas. Nah, ini kan merupakan suatu kebanggaan untuk siswa untuk bisa lebih baik lagi agar karyanya itu bisa dipasang di kelas. Baik, kemudian bagaimana sih kita mengembangkan penilaian otentik? Nah, di sini ada prosedur penilaian otentik. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah harus menentukan standar ya, atau kompetensi dasar. Nah, di mana untuk membuat penilaian otentik kita harus tahu dulu kompetensi dasarnya apa ya. Nah, ini dapat kita cari di SKL ataupun di standar isi. Nah, ketika kita sudah menemukan kompetensi dasar apa yang kita nilai ya, kemudian yang kedua adalah menentukan
tugas autentik. Nah, misalkan kompetensi dasarnya itu seperti bunyinya, misalkan melakukan gerakan tarian dengan irama ritmis. Nah, dari bunyi kompetensi dasar tersebut, kita harus menentukan tugasnya apa ya kira-kira untuk kompetensi dasar tersebut. Nah, berarti kan karena tadi melakukan gerakan tarian dengan iringan musik ritmis, ya berarti tugasnya adalah siswa harus menari gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu tugas apa yang harus diberikan kepada siswa, kita harus menentukan kriteria atau membuat kriteria. Nah, di dalam kriteria ini kita harus menentukan indikator apa sih yang harus kita nilai di dalam tugas menari tersebut. Nah, di sini kita harus menilai, harus mencari kriteria seperti kalau menari berarti yang dinilai adalah seperti gerakan, terus berikutnya kekompakan, originalitas, pola lantainya, itu ya. Nah, ketika kita sudah menentukan kriteria apa saja yang dinilai di dalam tugas tersebut, kemudian langkah keempat adalah pembuatan rubrik. Nah, di dalam pembuatan rubrik ini, guru harus benar-benar membuat pedoman penilaian ya, seperti di dalamnya itu terdapat kriteria, misalkan untuk untuk kekompakan, untuk poin 4 siswa dapat menari dengan sangat kompak gitu kan. Nah, terus untuk di skor 3 siswa menari dengan cukup kompak. Nah, jadi ada grade-nya di dalam pembuatan pedoman penilaian. Untuk 4 misalkan sangat baik, untuk skor 3 baik, untuk skor 2 cukup baik, dan untuk skor 1 kurang baik. Nah, itu yang harus kita perhatikan di dalam membuat rubrik penilaian. Nah, itu tadi materi tentang penilaian autentik. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.